Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Semoga bunda-bunda teman-teman semua di sini sehat selalu ya. Oke, untuk video kali ini aku mau coba sharing tentang ASI eksklusif gitu ya. Kenapa sih ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah maksudnya itu pemberian ASI kepada bayi itu ya, ASI terus gitu tanpa ditambahin air minum lainnya, apalagi susu formula itu selama 6 bulan pertama masa kehidupan bayi gitu ya. Itu ASI eksklusif. Jadi tanpa ada masukan apapun. Jadi udah aja ASI aja, tok ASI dari awal lahir sampai nanti 6 bulan gitu ya. Itu disebut dengan ASI eksklusif gitu. Nah, kenapa sih gitu kadang bunda-bunda, terutama bunda-bunda muda gitu ya, itu nggak ASI eksklusif atau misalkan ASInya itu ditambahin dengan formula gitu ya, di-mix sama formula. Itu sebetulnya banyak banget teman-teman faktornya ya. Sorry ya ini ada ketak-ketok kebetulan itu lagi apa sih ada yang lagi direnovasi. Oke abaikan sajalah ya suara lainnya. Ya, kenapa apa sih ASI eksklusif para ibu muda, para bunda-bunda muda atau enggak hanya ibu muda juga sih adalah yang udah beberapa kali melahirkan, ASI eksklusifnya itu tidak berhasil gitu ya. Banyak faktornya sebetulnya, bisa karena kurangnya pengetahuan mengenai ASI sendiri atau juga korban iklan ya. Korban iklan, terus juga kurangnya support ya dari apa sih orang-orang terdekat terutama keluarga atau mungkin tenaga kesehatannya yang kurang mempromosikan ASI itu sendiri gitu ya. Jadi banyak faktornya sebetulnya. Nah, salah satunya itu pengetahuan bunda ya. Biasanya bunda-bunda yang memang kurang tahu akan fungsi ASI atau gizi ASI sendiri itu, manfaat ASI untuk bayinya itu akhirnya itu tidak terlalu memperdulikan atau tidak terlalu mementingkan kebutuhan ASI untuk bayinya gitu ya. Jadi pas disarankan untuk beralih atau ditambah susu formula ya fine-fine aja gitu kan. Seperti itu salah satunya ya, banyak sebetulnya. Terus yang kedua itu korban iklan misalkan. Jadi bunda-bunda muda itu atau keluarga juga ya karena kan biasanya kalau bunda-bundanya terutama bunda muda kalau keluarganya itu tahu akan kepentingan ASI untuk bayi itu sendiri pasti akan mensupport untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan gitu ya. Nah, kalau iklan ini kan banyak banget ya produsen-produsen sufor itu yang menggembar-gemborkan tentang produknya gitu ya. Terutama lagi biasanya kita tuh terbuai dengan apa sih produk ini melengkapi kebutuhan gizi anak misalkan. Nah itu apa sih namanya quote-quote atau kata-kata kalimat seperti itulah yang menjebak kita bahwa susu formula itu adalah pelengkap ASI. Jadi kita berpikir oh iya ASI itu apa sih, tidak bukan tidak sepenting, gizinya itu kurang gitu untuk bayi kita. Jadi untuk supaya lebih lengkap harus ditambah support seperti itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu gitu ya, tapi memang tidak semua gitu. Terus tambah lagi misal kurang support dari keluarga misalkan ya, karena ada beberapa keluarga yang menganggap kalau ASINya kurang itu udah sama sufor aja gitu biar dedenya gemuk, biar dedenya cepet naik berat badannya. Oke, memang susu formula itu apa sih karena beda-beda kandungannya ya. Ada yang lebih ke kalsium, ada yang lebih untuk penaikan berat badan gitu. Tapi untuk antibodinya sendiri gitu ya, untuk antibodi bayinya sendiri itu kurang gitu. Lebih apa sih baik ASI ketimbang yang lainnya gitu ya karena Allah kan sudah menyiapkan nih makanan si dede tuh gitu ya itu ASI dan ASI ini bisa mensupport semua kebutuhan apa anak atau bayi kita sendiri ini gitu selama 6 bulan ini gitu ya gitu. Terus yang keempat tadi apa? Lupa deh. Oh iya kurangnya apa uh, pengetahuan yang diberikan oleh tenaga kesehatannya misalkan mungkin bisa jadi pas kita lagi kontrol bidan, dokter atau petugas kesehatannya mungkin lagi banyak
pasien atau mungkin lagi banyak apanya ya, pekerjaannya gitu ya, sehingga konselingnya itu kurang gitu, seperti itu. Atau mungkin kitanya sendiri yang kurang bertanya, akhirnya itu tenaga kesehatannya hanya menyampaikan yang di apa sih, hasil dari pemeriksaannya aja gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya gitu, karena kita tuh sebagai, terutama saya gitu ya, pribadi seneng kalau klien saya tuh banyak nanya gitu. Dan insya Allah ya tenaga kesehatan lain juga sama seperti itu. Kalau misalkan kliennya banyak tanya, apalagi itu seputar kesehatannya pada saat itu, pasti akan kita jawab gitu, gitu ya, sesuai dengan ranahnya kita seperti itu. Jadi pokoknya jangan jangan malu-malu deh bertanya gitu, apalagi untuk kesehatan kita sama bayi kita gitu ya, seperti itu kurang lebih ya. Itu faktornya tadi empat. Tadi apa? Ibu muda yang minimnya pengetahuan ya dan pengalaman, serta iklan yang gembar-gembor gitu ya memproduksikan produknya, terus kurangnya support dari keluarga, dan apa, minimnya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan gitu. Tapi sekarang itu ya, saya perhatikan udah apa, banyak kok di puskesmas, di posyandu-posyandu itu sudah apa, digalakan tentang ASI eksklusif itu. Jadi tinggal kitanya harus harus terbuka nih, harus aware terhadap informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, gitu ya. Seperti itu. Nah, terus faktor lainnya itu kenapa ASI eksklusif tidak berjalan dengan lancar itu bisa jadi karena mungkin puting bundanya itu tenggelam, atau apa sih nama itu, rata gitu ya, sehingga bundanya sendiri kurang rasa percaya diri untuk memberikan ASINya. Nah, kalau untuk puting yang tenggelam ini bisa di ini loh Bunda, bisa bisa diakalin gitu ya, bisa dipancing supaya putingnya itu menonjol. Jadi selama Bunda hamil itu putingnya itu sering-sering di apa sih, dipijat. Jadi apa ya? Ini deh aku contohin kayak gini. Ini kelihatan nggak? Ini kan yang hitam ini areolanya ya, sedangkan ini putingnya. Jadi sama Bunda begini, diregangkan gitu ya, diregangkan, agak ditekan, jadi si jempolnya ini neken ke arah payudara kita, lalu di apa ya, namanya tadi congkel, didorong ke depan gitu. Nggak usah kenceng-kenceng, karena kalau kenceng-kenceng itu pasti sakit. Secara lembut aja gitu ya, diregangkan, tekan, dorong ke luar seperti itu. Nah, itu sebelumnya supaya nyaman di payudara kitanya sendiri, itu boleh diolesin dulu sama baby oil, sekalian dibersihkan. Jadi sering dibersihkan karena kan suka ada kulit mati tuh ya di area puting itu gitu. Jadi itu sekalian dibersihkan supaya nanti pas saatnya tiba waktunya diberikan apa sih, tiba waktunya menyusui, itu si puting kita udah ready, udah bersih gitu ya, kayak gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada, oh ya, ada juga yang mempengaruhi kenapa kita jadi nggak melakukan ASI eksklusif ya. Kadang-kadang apa, kita memang karena udah punya pikiran bahwa susu formula itu gizinya lebih tinggi daripada ASI gitu ya. Kadang-kadang keluarga yang misalkan ekonomi tingkat menengah ke bawah misalkan ya, mengusahakan untuk memberikan susu formula karena keterbatasan ekonomi, akhirnya tuh membeli susu formula yang rendah, misalkan paling rendah misalkan ya harganya itu, seperti itu. Nah, eee, malahan fenomena seperti ini juga jadi gimana ya, memang membingungkan sih ya kalau misalkan kurangnya pengetahuan, terus jarang bertanya gitu, ini gimana untuk pemberian ASINya seperti itu. Ini juga ya mengkhawatirkan juga gitu, akhirnya tuh karena lebih apa sih, lebih fokus ke pemberian susu formulanya gitu dengan ya berbagai macam merek gitu, dan pastinya karena menengah ke bawah pasti ya sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Padahal kan ASI itu murah, nggak mahal, tapi gizinya tinggi gitu ya. Kenapa yang gizinya tinggi malah diabaikan gitu? Kenapa kita malah fokus ke yang gizinya itu tidak setinggi ASI, tapi diperjuangkan gitu, seperti itu ya, gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan bundanya apa, ilmunya udah dapet gitu ya, banyak yang mensupport,
dari keluarga atau dari tenaga kesehatan, insya Allah masa-masa memberikan ASI terutama waktu-waktu ASI eksklusif itu akan lancar gitu ya, akan lancar jaya gitu. Terus selanjutnya, nah terus kembali lagi nih ke bentuk payudara yang bukan bentuk payudara, sorry, ke bentuk puting yang tenggelam misalkan ya. Ini gimana? Udah diusahain di apa sih namanya tuh di pijat misalkan kayak gitu, tapi kok nggak timbul-timbul gitu ya. Jangan khawatir bunda-bunda, masih banyak cara kok. Kayak misalkan kan ada ya apa sih produsen yang mengeluarkan ini bukan puting buatan, cup gitu ya, yang bentuknya tuh kayak puting itu bisa digunakan seperti itu ya. Jadi pokoknya bunda itu jangan ini jangan patah arang dulu. Jadi jangan jangan itu ya pakai apa sih nipel nipel buatan gitu kayak dot tapi bentuknya itu cup apa sih menyesuaikan dengan payudara kita gitu ya, ada kok. Jadi pokoknya mah bunda tuh pepet terus deh ininya bidannya atau dokternya gitu, ambil terus apa sih tanyain terus kegundahan-kegundahan bunda gitu ya, seperti itu. Aduh capek. Lalu bunda ya, kalau kita itu menyusui bayi kita gitu ya secara langsung, itu bonding kita itu akan semakin erat dengan bayi kita. Bayi itu akan selalu nyaman dengan bunda gitu ya. Terus otomatis kalau misalkan neteknya sering, apa sih kenyang selalu gitu ya, otomatis kan berat badannya tuh meningkat dan antibodinya juga bertambah gitu ya, secara otomatis seperti itu. Lalu apa penelitian juga apa ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau kita menyusui bayi kita gitu ya, itu tuh maka kita tuh akan apa terhindar dari yang namanya kanker payudara gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang menyusui bayinya secara langsung itu biasanya tingkat apa kesakitan kanker payudara itu minim kayak gitu. Seperti itu. Jadi banyak sebetulnya yang manfaat kita menyusui bayi, jadi manfaat untuk diri kita sendiri serta manfaat untuk bayi kita sendiri ya kayak gitu. Lalu manfaat lainnya itu semakin kita sering memberikan ASI atau mengasihi bayi kita, uh, maka rahim rahim itu kan kalau misalnya kita udah melahirkan kan ini ya akan mengecil lagi ya nama apa involusi gitu. Jadi mengecil kembali ke ukuran semula. Nah, kalau kita menyusui itu biasanya itu pengecilannya itu lebih lebih cepat Bunda gitu ya. Itu keuntungan untuk bundanya ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan memang sih banyak karena sekarang itu kan banyak bunda-bunda yang bekerja ya. Untuk bunda-bunda yang bekerja juga kan bisa melakukan pumping gitu. Untuk penyimpanannya sendiri kalau untuk ASI yang baru gitu ya itu bisa bertahan di suhu ruang itu sekitar 4 jam. Terus kalau apa sih namanya tuh kalau di freezer itu bisa nyampai kurang lebih 6 bulan ya gitu. Jadi lebih lebih lama lagi kayak gitu. Jadi untuk penyimpanan sendiri kalau misalkan nih di apa Bunda harus melakukan pumping gitu ya kan udah ada set untuk pumping jadi nanti untuk tasnya atau apa paling biasanya juga di kantor-kantor kan disediakan kulkas ya freezer untuk ASI sendiri itu jangan lupa nanti sama bunda dikasih label jadi waktunya gitu jadi nanti bunda di rumah bisa mendahulukan dulu ASI yang sudah dipompa duluan kayak gitu. Cuman Bun, kalau misalkan memang sudah tidak bisa apa memberikan ASI gitu ya dengan kondisi hmm, kondisi yang memang tidak memungkinkan ASI itu diproduksi banyak, itu Bunda memang disarankan untuk memberikan formula. Jadi kita harus pilih-pilih ya kandungannya gitu dan itu untuk isi kandungan sendiri misalkan susu formula apa yang lebih tepat untuk diberikan ke bayi 0 apa 0 bulan misalkan itu bisa dikonsultasikan sama bidannya atau sama dokternya kayak gitu ya. Jadi pokoknya Bunda usaha dulu, kita usaha dulu. Karena saya tahu untuk apa tidak semua bunda-bunda bisa melakukan ASI eksklusif. Tentunya dengan berbagai macam alasan gitu ya.
Tapi ada beberapa alasan yang tidak seharusnya apa ya, tidak jadi memberikan ASI-nya gitu, atau malah beralih haluan ke formula gitu ya. Jadi kayak misalkan ini bagus nih bunda tuh bisa kok nyusuin gitu, tapi akhirnya karena tadi kekurangannya apa sih, pengetahuan, support, terus apa sih, udah ada stigma, sorry, udah ada apa, pikiran yang bahwa formula itu lebih baik daripada ASI. Nah itu yang salah itu, makanya itu yang harus di apa, yang harus disadarkan, bukan yang harus disadarkan ya, itu terlalu nggak sopan, yang harus diperbaiki gitu, bahwa ASI itu lebih bagus daripada susu formula seperti itu. Cuman kalau untuk bunda yang memang apa sih namanya, pejuang ASI, tapi ASInya misalkan tidak memenuhi kebutuhan dede bayinya, atau misalkan diproduksinya apa sih namanya tuh, terhambat gitu ya, karena lain macam, bisa dari memang hormon bundanya seperti itu gitu ya, kurang mendukung, atau misalkan karena kondisi apa, ada kondisi yang tidak memungkinkan bunda memproduksi ASI gitu, itu memang apa, pasti akan disarankan untuk menggunakan susu formula. Jadi kecuali untuk situasi yang seperti itu ya. Kalau ini ASI eksklusif ini untuk kondisi yang memang bunda-bunda itu bisa memberikan ASINya gitu. Jadi bunda-bunda yang terpengaruhi apa, pandangannya itu udah dipengaruhi oleh iklan-iklan dan apa sih, kurangnya ilmu gitu ya. Itu baru diterapkan untuk ASI eksklusifnya. Jadi kok diterapkan ASI eksklusifnya sih? Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa si ASI ini sangat penting gitu ya. Jadi melakukan ASI eksklusif ini sangat baik bagi bayi gitu ya, terutama untuk nanti meningkatkan antibodinya, kecerdasannya, terus apa sih namanya tuh, perkembangannya gitu ya, pertumbuhan dan perkembangannya gitu maksudnya. Cuman untuk bunda-bunda yang memang ada hambatan yang memang tidak bisa diusahakan gitu ya, itu susu formula pasti sangat direkomendasikan. Cuman untuk komposisinya yang seperti apa itu dikonsultasikan kembali ke bidannya atau ke dokternya gitu. Seperti itu ya bunda-bunda. Jadi kita itu selama kita masih bisa menyusui, selama kita ada kesempatan untuk menyusui, tidak alangkah apa ya, tidak ada salahnya kita gencar melakukan apa, ASI eksklusif gitu. Lebay nggak sih? Jadi seperti itu ya bunda-bunda ya. Mudah-mudahan untuk sharing kali ini bisa bermanfaat. Tapi kalau misalkan kurang silahkan di itu ya, di kolom komentar, nanti insya Allah akan dibahas di video selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Maaf ya kalau ada kesalahan, itu murni dari aku. Kalau yang apa, yang baik-baiknya itu dari Allah ya, kehendak Allah. Oke, semoga bunda-bunda yang sekarang ini lagi mengasihi, lagi nyusuin, mudah-mudahan bisa sukses ya ASI eksklusifnya. Terus buat bunda-bunda yang memang sudah apa, sekarang juga misalkan di masa menyusui tapi tidak bisa maksimal, jangan patah semangat juga, nggak apa-apa kok. Yang penting udah ada usaha, cuman karena hasilnya seperti itu tidak apa-apa menggunakan susu formula gitu ya. Uh, yang penting kita itu apa ya, mengutamakan gizi anak kita ya. Kalau kita sayang, apa sih yang enggak gitu ya. Cuman buat bunda-bunda yang masih bisa diusahakan memberikan ASINya, ya tidak ada salahnya juga kita untuk berusaha memberikan ASI kita gitu ya, makanan terbaik bagi bayi kita sendiri. Oke, seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga, oh ya, terima kasih buat teman-teman bunda-bunda yang mengikuti atau apa sih, ikhlas gitu ya nonton video ini dari awal sampai akhir, walaupun misalkan isinya hanya segerintil aja gitu ya. Mudah-mudahan sih, saya berharap ini bisa tetap bermanfaat gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe. Kalau yang belum subscribe, boleh lah ya subscribe gitu. Kalau misalkan ini merasa bagus, boleh minta like-nya juga. Kalau misalkan ini merasa kurang
baik, ya dislike aja deh, nggak apa-apa gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.